Suara Kebenaran pada Rabu, 23 April 2025 berjudul Tidak Punya Keinginan Lagi. Bisa dikatakan, hampir semua orang ketika hari senja dalam usia hidupnya, saat di mana kondisi hidupnya, fisik dan psikis atau kejiwaannya, dan mungkin juga kondisi lingkungan menempatkan dirinya tidak bisa lagi memiliki keinginan. Kalaupun ada, ia tidak akan dapat memuaskan, memenuhi, dan mencapainya pada saat seperti itu. Kalau sejak muda ia hidup hanya untuk memenuhi keinginannya, dia bisa mati dalam kemalangan atau kemiskinan. Mungkin dia tidak pernah bisa menyaksikan kepada orang lain kesepian hebat yang dia alami akibat kemiskinan keadaan dirinya. Belum lagi kalau kondisi lingkungan juga menempatkan dirinya dalam keadaan dia tidak dapat atau tidak bisa memiliki keinginan. Betapa malangnya hari senja orang-orang seperti ini. Sementara itu, selama ini dia telah menghabiskan umur hidupnya untuk keinginannya sendiri. Yaitu dari satu keinginan ke keinginan yang lain. Ternyata apa yang diperoleh di perjalanan hidup, sebanyak apapun itu, harus dia lepaskan dan tidak bisa dia nikmati lagi. Belum lagi kalau itu berupa harta yang membuat anak cucu berkelahi. Waduh saudaraku, makin tragis. Namun, apa yang diajarkan Tuhan Yesus, walau berat sekali, adalah kunci kebahagiaan, kemerdekaan, dan kebebasan yang sejati. Mestinya kita sebagai orang Kristen tidak boleh punya keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, baik perkara kecil maupun perkara besar. Mestinya kita dalam segala hal yang kita ingini harus presisi atau tepat seperti apa yang Allah inginkan. Kalau seorang hamba Tuhan mau menjadi alat Tuhan yang maksimal, maka ia harus 1. Hidup kudus. 2. Tidak boleh punya keinginan lain kecuali itu kehendak Tuhan. Sebab saat dua hal ini dimiliki seorang hamba Tuhan, maka kehadirannya adalah kehadirannya Tuhan. Perkataannya adalah perkataannya Tuhan. Ia akan memiliki kuasa dan wibawa Allah karena Tuhan akan mempercayakan kuasanya kepada hamba Tuhan seperti ini. Dia tahu kapan berkata, dalam nama Yesus sembuh. Atau kapan dia berkata, Tuhan tolong. Sejatinya, standar ini bukan hanya untuk pendeta, melainkan untuk kita semua. Ya, kita semua. Karena firman Tuhan mengatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata di Injil Yohanes 2 ayat 19, rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Maksudnya adalah ketika Tuhan Yesus mati, dalam 3 hari ia bangkit. Yesus menyamakan dirinya dengan bait Allah. Dan itu dikemukakan oleh Paulus. Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Tubuh kita adalah tempat atau sarana di mana Allah dimuliakan. Dan ini kehormatan serta anugerah yang luar biasa. Juga dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, firman Tuhan berkata, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuhmu itu bait Allah. Oleh sebab itu, muliakanlah Allah di dalam dan dengan
tubuhmu. Entah mengapa, selama ini kalimat itu tidak berkuasa, tidak berwibawa, dan tidak merebut kita untuk sungguh-sungguh hanya bagi kemuliaan Allah. Kalau tubuh kita menjadi bait Roh Kudus, maka tidak ada bagian bagi kita, karena semua untuk kemuliaan Allah. Sehingga saat di hari tua kita nanti, walau kita sudah berkeadaan tidak bisa punya keinginan lagi, namun karena sepanjang hari hidup kita hanya memenuhi keinginan Tuhan, kita jadi kaya dengan karya-karya yang berguna untuk Tuhan. Tidak tahu bagaimana ya saudaraku, masih banyak orang Kristen yang merasa masih punya hak untuk menikmati kehidupan dengan cara atau pola pikirnya sendiri. Memang dalam hidup ini kita pasti memiliki kebutuhan. Ada kebutuhan umum, dasar, dan khusus. Akan tetapi semua itu pun tentu dalam kontrolnya Allah. Kebutuhan dasar seperti tunangan, punya pasangan hidup, punya anak dan membesarkan anak sampai mandiri, memang harus diperjuangkan. Jika kita bekerja baik-baik, menjaga pola makan dan pola hidup dengan baik, maka pasti Tuhan juga akan penuhi. Jangan kita takut dan jangan khawatir. Dalam hal ini, gereja tidak boleh menyesatkan dengan mengajarkan bahwa kalau sudah ke gereja dan berdoa atau didoakan akan membuat rezeki tambah banyak dan jauh lebih mudah. Itu menyesatkan. Belajarlah untuk terus berjalan bersama Tuhan. Dan kalau ada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, maka sejatinya itu adalah bagian dari proses yang mendewasakan kita. Ini adalah filosofi Alkitabiah yang luar biasa. Jadi mestinya kita dari muda mengerti hal ini. Kalau anak-anak belum mengerti, namun karena melihat orang tua yang sudah membuat model dan gaya hidup yang benar, mereka akan meneruskan itu sebagai warisan abadi. Tentu ini seiring dengan umur anak yang bertambah dan pengertian anak tentang filosofi atau pengertian hidup orang tuanya. Karena itu saudaraku, di dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar itu, semua harus kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga kita bisa efektif dimanapun kita berada dan kita bisa menjadi saksi. Sebab pemenuhan kebutuhan dasar ini tujuannya bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar di bumi ini, melainkan agar kita mempersiapkan diri memasuki langit baru, bumi baru. Karenanya tujuan hidup kita harus diarahkan dulu ke langit baru dan bumi baru. Dan ternyata tujuan ini yang tidak dimiliki hampir semua orang, termasuk orang-orang Kristen. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.